Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama untuk cara menyolder, walaupun saya juga tidak sempurna dalam menyolder, tetapi saya punya beberapa tip agar teman-teman bisa menyolder ataupun yang sering teman-teman pemula gagal adalah menempelkan komponen ke PCB. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah solder ini di dalamnya ada elemen pemanas yang fungsinya untuk memanaskan mata solder. Jadi panasnya solder ini tergantung dari tegangan input yang masuk ke solder. Yang selanjutnya komponen yang tidak kalah penting adalah mata solder. Jadi mata solder ini biasanya bahannya cuma besi saja. Tapi untuk yang merek bagus ataupun agak bagus biasanya terdiri dari beberapa lapisan. Modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya yang biasa bisa dibelikan matanya saja seperti ini tanpa perlu mengganti soldernya. Kemudian untuk mata solder yang seperti ini usahakan tidak dikerik waktu membersihkannya. Jadi untuk membersihkan biasanya ada timah yang menempel, bisa kita seperti ini ataupun dengan menggunakan kertas. Bisa kertas tipis ataupun agak tebal seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian kalau dirasa kotor ataupun sudah tumpul, tidak ada bagian yang tajam, teman-teman juga bisa menggunakan lovet untuk mencucinya seperti ini. Nanti biasanya bagian yang tajam akan muncul lagi, dan kita ini kita uji ke timah ini ya. Setelah solder, selanjutnya adalah PCB. Jadi saat teman-teman ingin menyolder, pastikan bahwa PCB-nya bersih. Bila PCB-nya dirasa masih kotor, alternatifnya adalah kita bisa amplas. Ini yang setengah ini telah saya amplas ya. Yang sampai sini ini telah saya amplas, kemudian yang sini belum saya amplas. Atau kalaupun tidak kita amplas, kita bisa kerik sedikit supaya nanti saat kita memasang nempel. Setelah PCB, selanjutnya adalah komponen yang akan kita pasang. Jadi komponen yang akan kita pasang ini biasanya kaki-kakinya kalau sudah lama kita simpan dia akan kotor seperti ini. Ini kalau kita solder ini biasanya akan agak susah untuk menempelnya. Ini perlu kita kerik. Untuk ngeriknya teman-teman bisa menggunakan cutter ataupun alat lain seperti ini, yang kira-kira bagian yang akan disolder saja. Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki PCB yang banyak komponen ya, teman-teman pasang yang paling pendek dulu. Biasanya kalau saya resistor dulu. Kenapa kita nggak pasang yang tinggi? Karena nanti saat kita akan menyolder nanti akan terganggu dengan ketinggiannya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan dudukan. Jadi kalau kita ingin menyolder komponen atau ada komponen yang banyak, nantinya kita pasang yang paling pendek, kemudian agak tinggi, kemudian tinggi, dan seterusnya. Kita perlu juga timah yang kualitas bagus. Jadi ada beberapa timah yang di pasaran yang memang kalau untuk nyolder itu kurang matang hasilnya. Jadi teman-teman pemula seperti saya lebih dianjurkan untuk menggunakan timah dengan kualitas yang bagus. Ini yang telah saya kerik tadi, kita geser saja ya ke sini.
Kemudian ini komponen yang belum kita kerik. Agar komponen tidak jatuh, ini agak dibuka seperti ini. Jadi dia tidak jatuh ke bawah. Ini adalah hasilnya. Bahkan kalau kita lihat ini tertutup semua, dan ini seperti tidak menempel pada resistornya. Jadi kalau ini masih bisa lepas. Ini kalau kita cabut satu seperti ini bisa kita tarik, ya. Nggak ada bekas timahnya di sini. Kemudian kalau yang ini tidak bisa kita tarik karena memang kalau kita lepas ini dia nempel ataupun kaki resistornya sudah terkena timah. Kemudian kita akan belajar cara memotong komponen. Kita akan solder dulu. Kita bisa gunakan pemotong kuku seperti ini. Ada juga beberapa teman yang kesulitan dalam membuat jalur pada PCB polos. Teman-teman sering banyak menggunakan timah untuk menyambung pada titik-titik ini, padahal itu akan menghabiskan banyak timah. Gunakan kabel yang isi kawat seperti ini, yang agak kecil isinya. Caranya, pertama pada PCB yang ujung atau yang di sini, tempat kita akan membuat jalur, itu kita kasih timah dulu. Kemudian di sini, ini kita kasih timah sepanjang jalur yang akan kita buat. Seperti ini. Kemudian kita akan tempel di sini. Dan misalnya ujung jalurnya adalah di sini. Kasih timah sampai batas itu. Kita akan solder seperti ini. Kita rapikan kalau belum rapi, kemudian baru kita kasih timah di sininya. Ini akan lebih efektif dan menghemat timah daripada kita menyambung seperti ini. Dan yang lebih sering ini tidak saling menempel. Ya. Kalau ini nanti saat kita akan menyolder komponen, kadang-kadang sambungannya lepas. Jadi terkadang kalau kita ingin menyolder di sini, kalau pada posisi PCB terbalik atau kita masang komponen dari atas, biasanya akan lepas. Tetapi kalau kita memakai kawat seperti ini, walaupun kita panaskan di sini, masih akan tetap terhubung yang bagian sini. Kalau seperti ini, terkadang kita panaskan yang ujung ini, dia bisa lepas sambungannya. Bila telah selesai semua komponen dipasang, misalnya seperti ini, kalau teman-teman habis diamplas untuk PCB-nya ataupun bekas dipotong bagian komponennya, lebih dianjurkan teman-teman menutupinya dengan thinner. Ini thinner ya, bukan air. Caranya kita bisa kuas di atasnya seperti ini.
Thinner ini selain melapisi untuk komponen agar tidak mudah korosi dan karatan, dia akan menutup bekas-bekas yang kita potong tadi. Jadi komponen yang kita potong itu biasanya ada bekas potongannya, yang itu biasanya akan mudah korosi. Setelah kita tutup dengan thinner, ini dia akan lebih awet. Selain nanti hasilnya bekas atau di PCB-nya akan terlihat lebih mengkilap seperti ini. Sepertinya sekian dulu teman, semoga sedikit waktu yang tersisa ini ada manfaatnya untuk kita bersama, dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.